PDM Banyuwangi ada Bapak Haji Narto dan Pak Mufti, yang terhormat Pak Eko selaku Komisioner KPU Banyuwangi, yang kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah sekaligus pimpinan cabang Bapak Abdul Latif, dan ibu-ibu kita BCA Genteng, dan rekan-rekan perjuangan dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Banyuwangi, dan para senior kita. Ini ada yang berbeda pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Turut hadir juga Mas Imam Suherlan dari Gerindra. Selamat datang Mas, selamat datang kembali di dunia kepemudaan. Dan turut hadir juga Bapak Haji Nanang dari Nasdem, terima kasih sampun rawuh. Kemudian juga datang Ibunda Bu Sayem matur nuwun dari Partai Amanat Nasional, dan ada Mas Iqbal. Terima kasih Mas Iqbal kedatangannya mewakili Partai Umat. Kemudian yang kami banggakan para teman-teman perjuangan dari AMM, dari IMM, dari IPM, ya, kami ucapkan selamat datang. Perlu diketahui bahwasanya materi kita nanti adalah ideopolitor, okay, dan akan kita laksanakan tepat setelah nanti acara akan kita buka. Nanti kita langsung masuk kepada materi. Nanti akan dilaksanakan setiap pemateri akan melakukan paparannya selama 30 menit. Mohon nanti teman-teman bisa mengikuti dengan seksama. Ya. Kemudian nanti tepat sebelum zuhur kita akan tutup kegiatan kita. Ya. Jadi mari kita buka acara kita dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua, ya, itu adalah materi. Adapun materi kita adalah ideologi, politik, dan organisasi. Untuk materi ideologi akan disampaikan oleh Bapak kita, Dr. Andes Haji Sunarto MPD. Beliau adalah Ketua MPK PDM Banyuwangi, lahir pada tanggal 10 bulan 10 tahun 1962 di Banyuwangi. Jenjang pendidikan terakhir beliau adalah sarjana magister pendidikan, dan sampai sekarang aktif di PDM, dan beliau adalah purna dari Dinas Bapeda, Bapak nggih, Pemda Banyuwangi. Untuk pemateri yang kedua adalah Bapak Eko Sumanto, lahir pada 22 Agustus 1977 di Banyuwangi, alamat Dusun Kedung Ringin, RT 1 RW 3, Desa Temurjo, Kecamatan Bangurjo. Sarjana pendidikan terakhir adalah strata S1. Beliau aktif di Komisioner KPU, kemudian di PCM Bangurjo. Dan pemateri ketiga adalah Bapak kita, Bapak Mufti Syafi'i, lahir pada 1 September 1972 Banyuwangi, alamat Jalan Raung RT 2 RW 6, Kecamatan Kalibaru. Pendidikan terakhir sarjana ekonomi, dan beliau juga adalah Ketua LHKP Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi. Jadi untuk yang pertama yang akan menyampaikan adalah Bapak Haji Narto. Mungkin materinya sudah disampaikan ke panitia, Bapak. Oh,
Siap, oke. Panitia mohon. Nanti waktu kita berikan 30 menit ya Bapak. Baik. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih moderator yang memberi kesempatan waktu untuk menyampaikan paparan, mudah-mudahan bisa memenuhi harapan dari pemuda. Yang saya hormati saudara saya Pak Mukti dari PDM Banyuwangi hadir, Mas Eko dari KPU, kemudian Mas Lukman Ketua Pemuda Kabupaten Banyuwangi beserta dari jajaran pemuda sekabupaten Banyuwangi dari partai politik tapi atas nama pemuda ya Mas ya. Mas Nanang pemuda kok? Baik pemuda ya. Dan yang lain tadi sudah disebut oleh moderator, disebut satu persatu. Alhamdulillah bisa bergabung pada kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini kita niati untuk menambah ilmu. Kalau niatnya untuk menambah ilmu, thalabul ilm, insya Allah nilainya nilai beribadah yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, catatan saya pada waktu kegiatan pagi ini ada dua. Yang pertama, lagu Mars Pemuda Mesti Gak Kompak. Ini ketokane ya durung iso. Ini catatan yang pertama, gak kompak. Sama kemarin pada waktu saya menghadiri musdahnya IPM, Mars IPM-nya ya akeh sing gak iso. Nah, ini catatan saya. Kemarin saya dipakai menghadiri musda. Mbak Jinanang lali apa meneh aku. Itu yang pertama. Catatan saya yang kedua, Mas Lukman ini acaranya pemuda atau acaranya parpol, Mas? Pemuda ya? Pemuda Muhammadiyah? Enggak, maksud saya begini, nek acaranya parpol, halaman parkirnya penuh mobil itu biasa. Itu udah biasa Pak. Tapi kalau acaranya pemuda Muhammadiyah, halaman parkirnya mobil bahkan di luar penuh. Saya tadi nggak dapat parkir, parkirnya di pinggir jalan. Berarti kan kita harus bersyukur pemuda sekarang sudah sejahtera secara material. Loh iya toh, secara materi. Ingat pemuda zamanku nek wis ana rapat pemuda ngene iki Mas Lukman, paling ning kene nyempik nang kono sepeda ana 5 goncengan. RX 100. Loh ini kita buka ini RX 100 sing abang lho Pak tangkine ngene ya. Nah, terus Suzuki 100 itu Vespa paling apik Pak.
Vespa. Apa meneh biasanya PX 150. Nang kono kae wis udan-udanan karo ngono, dadi teko ya kumus-kumus ngono. Itu acara pemuda zaman saya, karena saya satu prodi juga di wakil ketua yang di PDPM Mas Lukman, zamannya Pak Suhada, ketuanya Bapak Suhada, sekretarisnya Pak Haironi yang sekarang itu lagi sakit itu periode saya. Tidak pernah ada mobil seperti itu. Ada mobil itu satu mesti tamunya wilayah, mesti kendaraannya wilayah. Satu mobil rombongan isinya 5-6. Nah, itu. Saya bersyukur alhamdulillah pemuda sudah sejahtera secara ekonomi. Jadi tidak ada alasan lagi rapat pemuda nggak boleh sanggup Mas Lukman. Gak ono gitu bensin, gak ono alasan mana? Karena parkirnya sudah penuh mobil. Masa mobilnya udah capek SMP. Loh, tapi kan sudah naik mobil ya Mas. Sambil nunggu itu, maksud saya sambil nunggu operator itu bisa sambung nggak kan gitu ya. Jadi, itu catatan saya. Masuk materi ideologi Muhammadiyah itu tidak mungkin Mas Lukman disampaikan dalam waktu 30 menit. Tidak mungkin. Tapi bisa mungkin ini hanya sekedar refresh saja, memberi tahu ulang atau merefresh pikiran-pikiran kita. Sebab ideologi itu merupakan dasarnya, landasan pokoknya bergerak, beraktivitas. Kalau ideologinya masih ngambang, bahkan nggak paham, ya bergeraknya ya genteng cewek. Bahasa Jawanya itu ngalor ngidul, ya itulah karena ideologinya. Nah, sebetulnya memahami ideologi Muhammadiyah itu, ini langsung aja masuk sambil nunggu ini operatornya ya. Mungkin laptop saya ya nggak sambung karena sudah terlalu laptop wong pensiun Mas Nanang. Jadi wong pensiun itu ya. Ya saya sudah purna Mas, 1 tahun ya sudah purna tugas. Jadi purna tugas dalam arti tugas di negara, dalam tanda kutip dinasnya. Nah tugas urip tetap jalan. Jadi ideologi. Jadi kalau mau kenal Muhammadiyah harus kenal ideologi. Nah, itu mulai sambung. Laptopku Mas ya? Oh enggak. Itu berarti laptopku sing error ya, enggak sambung ya. Ya enggak apa-apa lah, mau pensiun enggak oleh dipanggul lah ya. Ya enggak usah dibantu. Jadi gini, saya tak berdiri aja. Kalau Pak Kepala Sekolah tadi, Kepala Sekolah Pak siapa? Pak Latif. Mau tak, mau biar Pak besok kalau rapat di sini lagi sudah berubah Pak di ruangan aula. Lah kok sih tetep lah wis mlayu wis proso. Karena dulu janji sama saya, rapat lagi di sini di aula Pak. Jadi gak koyo arek sekolah TK ini gitu. Jadi gini, kono ada depan disekat ini, lah jangan apa enak belas. Sudah berubah memang, tapi ya tadi tidak tahu belum di aula. Oke, jadi ini saya langsung masuk di sini. Memahami ideologi Muhammadiyah banyak yang nggak paham, bingung. Di mana ideologi Muhammadiyah itu? Saya tidak akan ngomong teori ya. Ideologi itu apa, paham, pikiran dasar. Saya akan ngomong langsung ideologi Muhammadiyah. Karena ini adalah kader. Jadi yang singkat, kalau ingin paham Muhammadiyah, maka harus paham ideologinya. Kalau paham ideologinya, maka kita buka di sini. Jadi sebetulnya ideologi Muhammadiyah itu sama atau hakikatnya adalah muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Itu dulu. Coba dibaca muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi kalau ingin Muhammadiyah itu ideologinya seperti apa? Kok masih kadang-kadang genceng teweng Pak, kon ngalor malah ngidul, kon ngidul malah ngetan, kon rukun malah tukaran. Itu karena di sini ideologinya belum mantap, bahkan mungkin belum paham ya. Pokoknya Muhammadiyah mau coba, bisa tadi Muhammadiyah bakti. Uang sumber malah kon nyumbang.
Ayo coba akal mana ini, logika mana? Saya jauh-jauh dari Banyuwangi, bawa mobil sendiri, ngajak istri, sarapan tuku dewe, gawe materi ngetik dewe, mikir dewe, teko kene nyampe nih ditodong. Ayo coba, saya tanya logika mana yang menggerakkan ini? Itu ideologi, Pak. Itu ideologi. Tanpa ideologi nggak mungkin. Bisa mungkin tapi yang lirik tonggone terpaksa lah bojone ngekei gak enak. Masih begitu. Kalau ada artinya begitu, ideologinya masih remeng-remeng. Yang bisa jawab dirinya sendiri. Jadi saya ulangi, karena waktunya singkat. Jadi ideologi kita Muhammadiyah itu berada di mukodimah anggaran dasar Muhammadiyah. Itu di situ. Nah, di situ ada 7 pokok pikiran. Ada 7. Iki sing bagian pokok no, Mas. Golekno. Terus. Ning tengah paparannya. Oke, ini ben gak panas. Tuh iki. Iki paparan lawas. Terus. Nah, iki. Ayo persatu. Yang pertama, aduh, kok biasa Muhammadiyah ngene iki mesti gak tahu enak soalnya. Pokoknya masjid kertak-kertak ngono masjid Muhammadiyah. Wis. Khotbah ngene krek-krek anu ngene terus. Ya. Apalagi bukan Muhammadiyah lebih parah, maksudnya begitu ya. Mari pertama. Ayo. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ini yang pertama. Tapi sebelum itu apa sih Pak ideologi Muhammadiyah itu? Cara mandang Muhammadiyah itu cara mandang apa? Kehidupan ini. Dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan kehidupan ini. Itu sebetulnya ideologi. Jadi caranya bagaimana memandang kehidupan Muhammadiyah ini, cita-citanya seperti apa Muhammadiyah, tujuannya seperti apa, kemudian caranya mencapai tujuan itu, itulah ideologi. Dan ideologi itu menyatu, Pak. Dalam apa? Darahnya tidak akan hilang, Pak. Organisasi bisa bubar, tapi kalau orang ideologinya tidak akan hilang. Itu ideologi. Waktu ganti dari kepala sekolah ya wis luntur, gak dipecat, ganti digeser. Kok ngomong kader Muhammadiyah? Loh iya, kalau ideologi itu tidak ada kepala sekolah, tidak ada jabatan, tidak ada staf, tidak ada anggota, ya tetap itu tadi kan apa? Cara pandang memandang kehidupan, cita-cita, tujuan, dan cara mencapai tujuan hidup ini, itu ideologi. Nah pertama di sini hidup manusia itu harus bertauhid ini. Makanya orang Muhammadiyah pasti setiap langkahnya untuk meningkatkan iman, kajian-kajian tauhid terus mulai berdirinya sampai sekarang, nggak pernah ini mengisahkan Allah tetap ini dalam apa? Pikiran, tulisan, dalam perbuatan, perilaku tetap. Masa kalau yang namanya festival apapun, berdalih apapun, kita tetap memurnikan tauhid tetap. Nah, ini yang pertama, langsung aja. Yang kedua, coba didelok gambar ini sih gawe hari IMM dulu digawe kok. Wong ini campur-campur ini biar gawe. Hari ini IMM ini. Saya nek gawe paparan rek gaekno iki. Lho kok gambar ini rek. Hidup manusia itu bermasyarakat. Muhammadiyah itu pasti bermasyarakat, Pak. Dalam kehidupannya mesti baik dengan tetangga, dengan depan, belakang, samping, kiri,
muslim non muslim dengan atasan dalam tanda kutip pemerintah, tetap karena hidup manusia dalam pandangan Muhammadiyah itu bermasalah, tak bisa sendiri. Itu pokok pikiran yang kedua. Saya tidak akan gambarkan lebih detail. Yang ketiga, Pak Keton apa Mas? Nah ini si roto wabut ini. Hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Hanya hukum Allah lah hukum yang benar, yang sebenar-benarnya hukum. Itu Pak. Kok takonnya mesti gimana Pak dengan Indonesia hukum positif menurut Singapura mesti. Jadi itu kita tetap Pak, orang Muhammadiyah yakin nggak hukum yang benar itu hukum kisos? Bukan ada yang jawab Pak. Yakin nggak? Ya kalau orang Muhammadiyah jelas yakin karena itu Al-Quran. Kemudian bisa dilaksanakan atau belum di Indonesia itu ada syarat, ada wajib, syarat, rukun, sunnah dan macam-macam kan begitu. Itu hukumnya nanti pendekatannya, syaratnya memenuhi enggak dan seterusnya. Gini, ini istri saya ikut arpe ngomong poligami atau sultan. Padahal mau tak kono-kono, gak belum-belum ya. Gak enak mau ini. Maksud saya kalau ada wanita-wanita ini sepakat gak bahwa hukum poligami itu udah hukum Allah? Sepakat. Oh, kok sing jawab lanang ya mesti. Nek sing jawab lanang mesti sepakat banter dhewe. Awak dong. Nah, kalau masih sepakat berarti masih Muhammadiyah, masih Islam karena itu hukum dalam Allah. Gitu loh maksud saya. Muhammadiyah sudah berdiri sampai sekarang tetap. Kok diseneni toko mobil gitu. Jadi itu tetap Pak. Lah mampu melaksanakan atau tidak dilaksanakan atau dibenci oleh PCA, hati-hati loh PCA, PCA golongan emak-emak yang di Muhammadiyah, hati-hati. Jangan membenci orang poligami. Kalau membenci sama saja membenci hukum Al-Quran, hukum Allah. Hati-hati, ini salah satu saja. Tidak mengimani setengah ayat, tidak usah satu ayat Pak. Dalam Al-Quran adalah sudah buka 10 pembatal syahadah. Di antara tidak mengimani setengah atau satu ayat, jadi tidak usah satu ayat, setengah ayat saja. Ini Muhammadiyah loh, ini Muhammadiyah nih. Jadi nek ngomong ini jadi itu Muhammadiyah itu katanya ini bukan, itu orang yang nggak paham Muhammadiyah tetap seperti ini. Neng mau lakoni enggak itu masing-masing pribadi. Oh ora cukup umure, ora cukup syarate, kan gitu. Bondone wes. Yang keempat, berjuang menegakkan agama adalah wajib. Pak, hukumnya bermuhammadiyah itu wajib. Kenapa Muhammadiyah wajib? Saya tanya, tujuan Muhammadiyah itu apa? Di dalam anggaran dasar pasal 4 itu menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang coba tujuannya seperti itu. Iku wajib Pak, bu wajib. Jadi bermuhammadiyah itu wajib. Lho nek saiki kok Mas Nanang wis diiming-iming partai politik sego sepiring kemudian lali bermuhammadiyah yang wajib. Ya disunat maneh ae. Kalau ada orang parpol ini Mas apa? Yang dari Golkar enggak diundang. Ya nanti Mas Yakno diundang. Itu HRI. Tapi juga Muhammadiyah Pemuda dulu. Oh, lali ning gedung DPR lali. Nah, itu di sini wajib, Pak. Berjuang di Muhammadiyah itu wajib. Karena berjuang menegakkan agama tahu. Wis wajib. Gak ono iku wajib ae. Budal, masuk tak Quran budal. Wis. Entek waktu nih, udah enggak. Lanjut Mas, 5. Enggak saya jelaskan titik. 7 aja, nanti biar dialog aja. Nanti Mas, tak muncul.
paparannya jadul wis wong pensiun. Ya ini perjuangan menegakkan agama Islam akan berhasil ka itibak Nabi jika ngikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jejak para Nabi. Ini wajib. Dari sapa Muhammad yang tidak ngikuti jejak para Nabi, tidak nyunah. Jadi ada kelompok yang lebih nyunah, gak kenal Muhammadiyah tapi ngomong. Dasar tertulisnya jelas Pak, Muhammadiyah itu harus perjuangannya itibak Rasul, ngikuti jejak langkahnya. Kok ono kelompok sing ngolong-ngolong kita katanya lebih nyunah, Muhammadiyah tidak lebih sunnah. Loh ada begitu. Dia kok belajar sik moco, tidak ngoreksi. Ya nek ngoreksi tak apa-apa. Dipecati Mas, saya termasuk khotib yang dipecat. Ya karena itu. Oh ini sudah berani bermain berhadapan. Ya ayo, nek bermain berhadapan, ini kan sembunyi-sembunyi. Ini sudah berani berhadapan. Ya ayo, bukan fastabiqul khairat kalau seperti itu. Nah ini hati-hati, di Banyuwangi sudah mulai ya ada. Oh saya buktinya, saya tidak usah testimoni orang lain saya. Ini hati-hati gerakan ini ya, seolah-olah paling nyunah, paling sunnah. Kita ini nggak bisa. Kalau Muhammadiyah pergerakannya kita ini Pak Rasul, berarti ideologinya diragukan, ideologi Muhammad. Nah ini yang keenam. Ini apa? Perjuangan akan berhasil jika berorganisasi, Pak. Organisasi ini apa? Menyatukan kekuatan. Tidak usah saya sebut ayatnya. Berorganisasi itu menyatukan sebuah kekuatan dari segala banyak perbedaan. Kalau sudah organisasi harus menyatu satu gerakan. Oh mesti organisasi dibaikan gara-gara kalah cak ngono wis geger. Lah iya, itu yang diupgrade apanya? Ideologinya itu yang harus diupgrade. Ideologinya. Karena harus dengan Muhammadiyah. Mas, TPS ngomong ya, kurang sama menit ya. Oh, tasih. Ya, setengah jam ini. Harus berorganisasi. Ada juga yang mengklaim membandingkan dengan Muhammadiyah. Organisasi itu katanya haram, nggak boleh. Udah kan? Makasih ya. Nah itu betul enak. Nanti ya. Jadi organisasi haram. Tapi masjidnya ono ketua takmir, sekretaris takmir, bendara. Ini kok apa jenenge? Apa namanya itu? Lah iya kok yang ngomong organisasi haram nggak boleh. Ya Allah, kayak ya Allah paling munah. Astagfirullah. Lalu terbuka, saya buka ini karena kader kita, kader Muhammadiyah ini. Itu di sekitar kita seperti itu. Ya memang baca kitab, ya ayo baca kitab bareng, minggu bareng, bocok kitab. Ngonceki HP himpunan putusan tarjih yang dibaca hanya putusan tarjihnya tok. Putusan tarjih itu digunakan untuk awam umat tuntunan beribadah. Matanya tuntunan putusan tarjih gak pernah dibaca. Kenapa tidak dicantumkan matanya? Itu bukan untuk awam, matanya untuk ilmuwan, ulama yang mengkaji di situ. Lah nek putusan tarjih dikek matane itu ya sing wong-wong desa kaya aku ya blenger maca. Itu hanya tuntunan praktis, nek salat ki ngene, nek jamaah ki ngene, nek zakat iku ngene. Ngono. Kok sing diponcaki ini kitab apa? Itu hanya begitu. Tapi matanya tidak pernah dibaca. Kalau tidak paham matanya yang ngaji yang banyak sama-sama ulama punya ilmu linggo bareng baru ngomong. Dari HPT itu apa HPT itu? Nah, ini saya buka karena ini dulu mudah-mudahan di ruangan ini nggak ada. Kalau ada ya dialog dengan saya di rumah saya nanti bisa terbuka.
Jadi HPT yang dicetak itu hanya dalam tanda kutip boleh tuntunan praktisnya gitu loh, beribadah untuk orang Muhammad. Ya, orang Muhammadiyah itu ada yang ulama, ada yang ngelamat. Loh iya, plesetan saya Pak, kan jarang orang Muhammadiyah itu kalau ya ini Pak Mufti gelencang hidup saya Pak. Salim cium tangan kan boten ta. Ya tapi kepolen dadi ngelamat. Lama Pak, jadi gak, ya boleh seperti itu, gak boleh seperti itu, tapi jangan terlalu sama pimpinannya di Jarno. Ya, itu temen ya, tapi pimpinannya di Jarno. Paling enggak ya ramahnya, sapa tegurnya dan lain sebagainya tetap Pak. Itu kalau lihat matanya nanti di dalam APT. Jadi setiap putusan kalau bab iman itu aja bab iman aja matanya ada 3 buku ya, ada 3 buku ya yang sudah terbit. Bab iman loh Pak, 1 bab itu belum bab yang lain. Jadi itu, jadi sini berorganisasi wajib berhasil. Yang terakhir ini, semuanya akan berhasil jika terbentuk masyarakat Islam yang sebenarnya. Tujuan kita tadi loh Pak. Jadi tegaknya agama tauhid tadi, Islam yang dicita-citakan tadi akan berhasil kalau masyarakat itu terbentuk masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, di situ kesimpulannya ini, tak simpulnya kalau waktu ini sependek ya. Jadi nanti biar ideologi itu, jadi saya simpulkan saja biar nanti ngena. Jadi saya ulangi, ideologi Muhammadiyah itu kalau ingin mencari memahami yang secara ringkas cukup buka Muqaddimah anggaran dasar. Ada 7 pokok pikiran itu. Tetapi ada sumber-sumber resmi yang tertulis, termasuk di dalamnya adalah MKCH, kepribadian Muhammadiyah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu sampai malah mumet, bingung aja. Tapi pahami saja Muqaddimah ada 7 pokok pikiran. Semua itu merujuknya hanya 1 sumber. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau kita bicara fikih, kenapa Muhammadiyah tidak bermadzhab? Karena rujukannya langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Maka ada majelis tarjih, kumpulan orang-orang yang membidangi ilmunya masing-masing, paham keulamaannya, baru diputuskan sebuah keputusan dalam hukum. Itu jadi kalau jadi orang Muhammadiyah dan betul jadi orang Muhammadiyah yang ada di ruangan ini, kalau memang belum mantap, bermuhammadiyah, jangan bermuhammadiyah abot. Berat Pak. Contohnya malu Pak. Teko ora dibayar. Ya kan? Malah harus memberi, teko omah telat dioring-oring kang wadon. Oh, ketua PDPM sering ngeluh. Ayo coba sorong kan? Wis teko diundang, ora disambut, ora dicalim tangane dicium, mlaku dhewe tas lingguh ditodong kotak. Kemudian dialog asik karena senang, berorganisasi itu adalah wajib karena tujuannya menegakkan agama Islam. Kemudian mulai rodok telat kesudan-udan sepeda RX, gak dibuka-buka nih mergo telat. Mari ngono tuh, golek opo ae teko telat. Ora oleh kesuwun, sesuk iku lho sing ngopi entek. Tuku ora no. Coba iso sampean dadi wong Muhammadiyah. Aja enak partai politik. Teko masane ketok tanda tangan sendiri, rek-rek. Ketok iku. Piro wis? Oh, tek-tekane gediko. Kadung kurang sithik. Pak Pedat diwen. Terus dianggaran ini, dianggaran ini. Iku
iku kang partai politik dulu tukang weli babeda. Tau mong aja weli babeda. Kurang 2 menit ya wis, kesimpulan. Zamanku wis aja teko nang kene babeda mare fitnah. Nyong aplikasi isi-isi dewek kok. Yang bisa ya wis ketika. Ya toh, ayo yang sudah bergerak. Zaman saya seperti itu, tidak mau dilibatkan. Isi dewek itu aplikasiku. Sing dari aspirasi lah macam-macam itu lah. Enggak, ini kembangan aja. Jadi ikut jelas, tapi ning akhirat belum yang jelas banget. Wah, pertanyaannya akeh itu. Wah, akeh pertanyaannya. Seorang birokrasi apa? Makanya banyak beristighfar. Jadi nek seperti saya orang pensiun dan itu istighfarnya 100 kali, nek orang partai 200 kali gitu ya saya. Ya, harus banyak beristighfar itu. Dari sisi itu, oh saya perjuangan bakal nggak gini. Oh iya, betul, politik harus dikuasai oleh orang Muhammadiyah, tidak boleh buta politik, harus paham politik urusannya nanti urusannya harus, jadi tidak menjadi alat politik. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan moderator. Oleh mulih mas. Hah? Kan gak ada dialog tuh mau tak jadwal-jadwalnya. Nah, oleh mulih aku mulih. Mas tak aku pamit dhisik ya. Mungkin ada satu aja pertanyaan, dalam waktu satu pertanyaan. Aku mau pamit masalahnya. Langsung ya. Mungkin ada. Siap, si Jai ya aja kakek. Mbak Ketok itu Mbak apa? Mbak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yuniar dari MMI TBM. Di sini saya mau menanyakan tentang yang ada di poin 3 tadi, Pak. Tentang hanya hukum Allah yang benar. Itu mengenai tadi yang pernah dibahas tentang poligami. Saya sebagai perempuan mau tanya. Kapok kan. Saya mau tanya, poligami yang benar menurut Muhammadiyah itu seperti apa? Sudah. Karena begini Pak, saya rasa semua perempuan itu tidak akan mau dipoligami kecuali ada 3 kunci. Yang pertama, kunci mobil. Yang kedua, kunci rumah beserta sertifikat. Yang ketiga, kunci berangkas beserta isinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang kok, tenang. Angel wes. Sing abot itu sing kene. Telung kunci abot kabeh katanya. Ya, terima kasih Mbak siapa tadi? Ika, Mbak Ika ya dari TBM ya. Ya, TBM. Tidak ada versi poligami Muhammadiyah. Tidak ada versi poligami menurut Muhammadiyah, itu tidak ada. Itibak Rasul semua langkahnya. Ya kalau mau poligami itibak Rasul. Wes, saya tanya sekarang bapak-bapak, istri Nabi yang pertama siapa? Umurnya piro? Statusnya 40. 6. Dalam sejarah yang tercatat 40 ya. Nabi umur 25. Ini yang tercatat yang masyhur, yang umum. Anaknya piro? Maksudku rondo apa perawan? Ya wis dijawab wis. Pernahkah Rasulullah menikah lagi sebelum Khadijah meninggal? Baca kitab. Tidak pernah. Baru setelah meninggal menikah. Yang perawan sapa? Siji kutok toh? Liyane sapa? Suaminya perang, gugur, syuhada, dilindungi oleh Rasulullah dini. Gelem Mas Nana. Loh iya,
itibak rasul. Lah golek Pak Guru, muridku sing duwe siji, muridku sing duwe loro. Terus itibak sapa ki poligami? Makanya wong Muhammadiyah gak banyak yang poligami, wedi karo itibak rasul. Lah nek sing poligami motivasinya nafsu, pada Rasulullah poligami itu kalau kita sejarah motivasinya apa? Perjuangan agama. Motivasinya itu loh Mbak ya, cok khawatir. Makanya golek wong Muhammadiyah ae. Insya Allah gak wedi karena tahu ideologinya seperti itu. Nek wong Muhammadiyah sing rada nyelek keras sithik ngono kuwi berarti ideologinya betul lepas. Ya. Tapi kalau Mbak Ika, oh poligami itu salah. Hukum yang salah. Termasuk 10 pembatal sah. Karena itu Quran. Gitu loh maksud saya. Paham nggih? Ojo kleru. Wis cukup entek waktune ngatur nuwun. Ya mesti sing rame golongan iki mesti ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita haturkan kepada Bapak kita, Bapak Dr. Andes Haji Narto. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Eko Sumanto. Adapun tema yang akan disampaikan nanti kaitannya dengan pendidikan, partisipasi pemilih pemula. Dan nanti juga akan ada sesi dialog setelah para pemateri menyampaikan paparannya. Jadi mohon nanti diperhatikan dan ditanyakan ya. Nanti mohon ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Monggo Pak Eko. Mohon izin Bapak Ayanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati, kami muliakan Ayahanda Haji Sunarto, Bapak Mufti Syafi'i. Permisi tidak saya panggil Ayahanda karena belum waktunya beliau dipanggil Ayahanda. Kalau Bapak Haji Sunarto kan sampun purna tugas pensiun nanti. Namun yang kami hormati Ketua PDPM dan jajarannya, Bapak Ibu, peserta dialog pada pagi hari ini serta teman-teman dari Urtum Perserikatan Muhammadiyah, baik dari PCPM dan PCNA dan lain-lainnya yang kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di SMP Muhammadiyah 1 Genteng dalam keadaan sehat walafiat. Sami-sami belajar istilahnya begitu. Jadi kami mohon izin, ada senior-senior kami, ada dari PDM, dari peserta pemilu. Jadi prinsipnya yang disampaikan Ayahanda tadi, apapun berkhidmat di Muhammadiyah bisa memberikan peran di di partai politik ataupun di peserta pemilu atau di penyelenggara, intinya begitu. Mohon izin, prinsipnya yang pertama, kalau teman-teman semua, Bapak Ibu perhatikan terkait pemilu. Hari ini masih ramai wacana-wacana penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Intinya bahwa dari pemerintah, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu dan DKPP segala terkait belum bisa menentukan terkait pelaksanaan kapan akan diselenggarakannya hari tanggal pemungutan suara pemilu 2024. Tentunya monggo Pak Haji Sunarto ini silakan. Matur nuwun.
Yang pertama opsinya ada di tanggal 14 Februari 2024. Itu masih opsi yang diajukan oleh KPU. Yang kedua tanggal 21 Februari 2024. Itu nanti khawatirnya tanda kutip 212 itu. Jadi opsi yang ketiga di tanggal 15 Mei 2024. Jadi itu masih wacana, tentunya mudah-mudahan tidak terlalu lama akan ada ditetapkan hari tanggal pemungutan suara untuk pemilu 2024. Itu yang pertama. Tentunya saya pribadi, saya sebagai alumni mahasiswa SKK, Sekolah Kabupaten Kebangsaan, direkturnya Bapak Mufti Syafi'i selaku Ketua BDM di LHKP. Saya angkatan pertama bersama Pak Cinanan, bersama dengan Mas Haris, dengan yang lain Kang Imam. Jadi aplaus untuk Bapak Mufti Syafi'i. Beliau menggagas LHKP untuk di BDM terkait SKK. Kami pribadi sangat terpilih, jadi banyak manfaat untuk saya pribadi, sehingga apapun itu bermanfaat untuk saya. Langsung ke materi. Yang pertama yaitu terkait partisipasi pemilih pemula menyongsong pemilu 2024. Kalau terkait pemilu, tentunya ada 3 hal yang perlu kita pahami, faktor yang mempengaruhi. Esensinya satu adalah peserta pemilu. Jadi tanpa ada peserta pemilu tidak mungkin penyelenggara pemilu akan terlaksana, yaitu partai politik. Nah, seperti dia di depan kata tadi ada Pak Haji Nanang dari Gerindra, dari Nasdem dan lain sebagainya. Mereka adalah bagian dari peserta pemilu untuk pemilu 2024. Itu sangat penting karena nanti ketika sudah tahapan, tentunya peserta pemilu akan mengusung bakal calon untuk calon legislatif baik di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten ataupun DPD independen ya, dari unsur-unsur daerah, dan bisa mengusung di pasangan calon atau calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Itu yang pertama. Kedua, terkait pemilih. Tanpa pemilih, kita warga Indonesia nggak mungkin terlaksana. Gimana mau berpartisipasi kalau kita bukan dari pemilih? Pemilih ini adalah satu, jelas warga negara Indonesia, itu pasti. Nah, nanti saya jelaskan di slide. Yang ketiga yaitu anggaran. Nah, anggaran itu pasti. Bagaimana kalau penyelenggaraan pemilu tanpa anggaran? Nanti kalau sudah tahapan, tentu akan ada rekrutmen PPK PPS. Ya, teman-teman di sini ada semua beberapa perwakilan dari teman-teman PPK PPS 2020. Bagaimana kalau kita menyelenggarakan pemilu tidak ada anggaran? Apa bisa jalan? Nah, untuk menghonor PPK, menghonor PPS, ataupun untuk misalkan yang sudah pengalaman mereka Mas Bayu, model KPU, ya, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah anggaran penting. Kalau pemilu jelas dari APBN. Seperti pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 anggaran dari APBD, dari hibah APBD. Kami di KPU sebagai penanggung jawab dari divisi perencanaan anggaran. Jadi anggaran untuk membuat rancangan kebutuhan biaya terkait pemilihan bupati dan wakil bupati. Kalau untuk pemilu nanti dari APBN. Terus kami data dan informasi terkait data pemilih. Jadi penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih. Teman-teman yang di PPK divisi dengan saya pasti mengalami bagaimana terkait proses dinamika penyusunan data pemilih. Nah itu. Next. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk pemilu.
ini sudah dipedomani dan dilaksanakan pemilu serentak tahun 2019. Sampai hari ini tidak ada revisi, tidak ada amandemen, otomatis akan tetap dilaksanakan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagai dasar hukum pemilu 2024. Terkait proses di situ semua lengkap, terkait persiapan verifikasi parpol, terkait bahkan permisi sampai hari ini di KPU dan Bawaslu ada rekrutmen tim seleksi. Nah, Bapak Mufti, beliau dulu juga pernah jadi tim sel lagi, tim sel. Luar biasa apa Bapak Mufti? Tahun 2013, periodenya Pak Suherman dan Pak Jamal di situ diatur semuanya. Nah, terkait untuk tahapan pemilu tentunya nanti diatur di peraturan KPU sebagai juknis pelaksanaan dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Terus terkait pemilihan atau pilkada biasanya itu juga sudah diatur di situ di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu dipedomani dilaksanakan pada pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018 dan pilkada serentak atau di 19 kabupaten kota dan pilkada serentak 2020 termasuk Banyuwangi dan Jawa Timur itu dipedomani dilaksanakan sebagai dasar hukumnya. Next, selanjutnya Mas Haris. Nah ini pengertian pemilu. Jadi pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, memilih anggota DPRD dilaksanakan secara langsung. Luber ya, luber turbin biasanya itu yang sudah dipahami. Kita dengarkan semua sebagai undang-undang dasar dan yang konstitusional itu prinsipnya adalah pemilu serentak. Jadi itu diserentakkan terlaksana pada 2019 waktu itu dan akan dilaksanakan serentak di 2024. Next, penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu di tingkat pusat ada namanya KPU. Semuanya diatur tadi di dasar hukum Undang-Undang 7. Jadi KPU RI maksudnya itu lembaga yang mandiri, hierarkis sampai KPU provinsi atau kabupaten kota dan nasional, tetap nasional. Terus ada Bawaslu juga, jadi Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota. Dan DKPP, ya ini DKPP itu sebagai ibaratnya polisinya atau yang mengawasi tentang etik penyelenggara. Kalau ada penyelenggara yang nakal tanda kutip, ada yang tadi revisi, ada yang dikasiri sampai diadukan DKPP, terbukti bisa diberhentikan. Itu ada beberapa kasus yang sudah terjadi di kami. Jadi kalau nikah resmi jelas nggak bisa, nggak berani karena di undang-undangnya memang dilarang untuk menikah lebih dari satu termasuk di penyelenggara pemilu. Kalau sini sampai pengaduan ada beberapa kabupaten kota Jawa Timur juga pernah ada diberhentikan langsung kalau terbukti melanggar kode etik. Jadi betul nggak usah nikah lebih dari satu apa yang menjadi prinsip di Muhammadiyah. Bapak Ibu kami hormati, selanjutnya next ya ini. Jadi sejarah pemilu dimulai tahun 55, 71, 77, 97 ya, itu di eranya Orde Baru. Mulai ada reformasi tahun 99 itu ya. Banyak partai mungkin Bapak Ibu yang pernah pengalaman di tahun 99 ya. Saya belum ya. Mungkin bajingan. Saya masih kuliah waktu itu, jadi belum. Terus 2004, nah itu pemilu 2019, 2014 itu belum diserentakkan. Nah, karena belum muncul Undang-Undang 7 2017 tadi. Jadi mulai 2019 diserentakkan terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden dan seterusnya tadi DPR RI dan semuanya tadi saya jelaskan tadi. Itu yang terkait keserentakan di pemilu yang akan datang juga. Next, syarat menjadi pemilih. Nah, mungkin
Saya yakin kalau lihat usianya panjenengan, Bapak Ibu dan teman-teman sudah pernah menjadi pemilih ya? Belum. Masa Mas Abi? Masih muda ya, Pak? Jadi syarat menjadi pemilih adalah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau pernah nikah atau sudah kawin. Jadi prinsipnya kalau hari ini halo, tes udah biasa begini. Kalau hari ini pemilu, jadi otomatis tanggal 23 bulan Januari tahun 2005 sudah lahir. Nah, itu nanti bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Itu sebagai syarat menjadi pemilih, menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Ini biasanya terkait narapidana narkoba dan lain sebagainya. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP. Nah, panjenengan semua sudah punya KTP ya? Pasti sudah punya. Nah, ini merupakan syarat untuk menjadi pemilih. Dan berdomisili di daerah pemilihan. Misalkan kalau Banyuwangi, kalau pengalaman pilkada kemarin pemilihan serentak itu kan hanya event lokal, gawenya Kabupaten Banyuwangi, otomatis harus KTP Banyuwangi, harus warga Banyuwangi. Kalau untuk pemilu serentak 2024 seperti pemilu 2011, tentunya nanti tergantung. Kalau misalkan warga Banyuwangi mau pindah memilih ke Jember, nah, itu nanti otomatis harus mengurus DPTP atau pindah memilih, minta pengantar dari TPS atau KPU A5 pindah ke Jember. Tujuan TPS asalnya di mana, tujuannya di mana gitu maksudnya. Itu nanti berarti kan bisa menggunakan kartu surat suara pemilihan presiden dan DPD Jawa Timur saja. Untuk DPRD DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota berarti tidak bisa menggunakan hak pilih, itu contoh. Tapi kalau panjenengan pindah memilih menggunakan hak pilihnya untuk hanya di dapil Jatim 3 untuk DPR RI, DPRD provinsi dapil 4, Jatim dapil 4, berarti masih bisa menggunakan hak pilih untuk memilih DPRD provinsi dan DPR RI. Tapi kalau panjenengan untuk memilih DPRD kabupaten, sampai hari ini kami masih belum ada arahan lagi. Itu di divisi Pak Ari Mustafa terkait teknis. Nanti apakah ada perubahan terkait dapil? Tentunya sampai hari ini kami kapan itu sudah disosialisasikan ke partai politik. Jadi para partai sudah diundang untuk sosialisasi awal. Jadi belum ada terkait perubahan terkait pemetaan dapil. Intinya begitu. Prinsipnya masih tetap sampai hari ini. Next. Ini partisipasi pemilih. Sebelum ke situ akan saya sampaikan, pemilih pemula itu secara umum berusia 17 tahun sampai 22 tahun. 17 sampai 22 tahun itu pemilih pemula. Atau genap 17 tahun pada hari pemungutan suara. Dan dan TNI Polri yang sudah alih status. Jadi TNI Polri yang sudah berubah personil sipil, otomatis itu namanya pemilih pemula atau pemilih baru. Ini jumlah partisipasi pemilih 2019. Jadi kita ada 25 kecamatan, ada 217 desa kelurahan. Ini DPT-nya waktu itu ya, 1.317.581. Kami waktu itu belum di KPU, masih beradanya Pak Herman dan Pak Jamal terkait penyelenggaraan pemilu 2019.
Data pemimpinnya, DPT-nya itu tadi, terus pengguna hak pilih DPT, daftar pemilih tetap atau DPTB dan DPK. Jadi kalau pemilu itu DPTB itu adalah DPTB pindah pemilih, pengguna pindah pemilih. Jadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pertama terdaftar di DPT, DPS asal, karena dia ada satu hal akhirnya pindah pemilih yang saya sampaikan tadi itu DPTB nanti masuknya pemilihnya menggunakan A5 tadi. Atau DPK. DPK itu daftar pemilih khusus. Kalau panjenengan tidak terdaftar di DPT hari pemungutan suara bisa menggunakan KTP sesuai dengan KTP domisilinya di TPS terdekat karena semuanya berbasis TPS. Partisipasinya adalah 75,92 tinggi karena mesin politik partai politik jalan, semuanya berkompetisi baik yang di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI maupun Pilpres 2019 kemarin. Nah itu karena berarti sukses, partisipasinya meningkat, mesin politiknya jalan, semuanya bergerak maksimal. Next. Nah ini DPT kita waktu pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Termasuk teman-teman yang PPK dan BPS semuanya melakukan proses ini kemarin kan. Proses tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih. Jadi tetap jumlah kecamatan 25, jumlah desa kelurahan 217, jumlah TPS-nya karena di masa pandemi kita maksimal hanya 500 pemilih kemarin. Ada 3.745 TPS se-Kabupaten Banyuwangi. Dan jumlah DPT kita laki-laki perempuan total 1.304.909. Nah itu DPT pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 atau pemilihan serentak tahun 2020. Terus bagaimana bagaimana kalau misalkan hari pemungutan suara belum punya KTP, tapi untuk bisa masuk DPT gimana? Nah, kami nanti kalau tahapan ada teman-teman BPS, PPK, PPS, ada PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. Mereka akan door to door memutakhirkan data pemilih. Jadi itu nanti yang akan memverifikasi data pemilih. Kalau TMS karena meninggal dunia dicoret. Kalau pindah domisili, pindah mutasi masuk antar kabupaten atau antar kecamatan dicoret. Nanti kalau dilihat di KK, berbasis KK, berbasis RT RW, dicek, loh kalau sudah genap 17 tahun pada hari ini, misalkan hari ini pemungutan suara, berarti nanti dimasukkan sebagai pemilih baru. Nah, itu tugasnya dari teman-teman yang untuk memutakhirkan data pemilih. Jadi prinsipnya KPU melayani, melindungi hak konstitusi warga negara Indonesia yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang akan datang. Karena serentak itu nanti kalau tetap undang-undangnya tidak ada revisi hari ini, Bapak Ibu semuanya, pilkadanya wacananya kan 27 November 2024. Berarti tahun itu kita pemilihan bupati lagi, pemilihan gubernur Jawa Timur. Di tahun 2024 adalah tahun pemilihan, tahun pemilu dan pemilihan serentak. Jadi tahun konstelasi politik untuk gawainya demokrasi Indonesia. Next. Nah ini, jadi pilkada kemarin meskipun di masa pandemi, jadi kita sampaikan tahun 2015 itu partisipasinya untuk pemilihan bupati, wakil bupati itu 59%. Alhamdulillah
pada pemilihan serentak meskipun di masa pandemi itu ada peningkatan partisipasi pemilih sekitar 6,3%. Jadi menjadi 65,31% partisipasi pemilihnya. Jadi DPT-nya 1304909, pengguna hak pilihnya 852.202. Persentasenya berarti 63,31%, yaitu partisipasi pemilih. Alhamdulillah ada peningkatan. Jadi ini artinya berkat semuanya kerja kerasnya peserta pemilu, tim pengusung pasangan calon, dari penyelenggara, sosialisasi dan seterusnya. Bahkan kadang Bapak Ibu yang kami hormati, masyarakat hari ini itu KPU kerjanya apa? Kalau tidak ada pemilu kan begitu ya. Kerjanya apa KPU kan begitu. Nah, yang pertama terkait sosialisasi berkelanjutan. Jadi 2021 itu dari tim sosialisasi ada 6 kecamatan itu termasuk Wonorejo, Muncar, itu yang desa yang partisipasi pemilihnya paling rendah di pemilihan serentak 2020 dilakukan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi pemilih yang akan datang. 6 kali sudah dilaksanakan semua 2021. Nah, kami dari data pemilih juga begitu. Undang-Undang 7 2017 mengamanatkan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, diupgrade. Sumber datanya dari mana? Kita bekerjasama dengan Disperindik Capil Banyuwangi, dengan teman-teman yang PPS, beberapa kami hubungi untuk kita cross check datanya, kita sandingkan dengan Disperindik Capil. Jadi ikhtiar itu kita lakukan untuk melakukan update pemutaran data pemilih berkelanjutan. Next, nah ini tingkat partisipasi pemilih ya per kecamatan. Jadi ini merupakan real dari hasil partisipasi pemilih di pemilihan serentak tahun 2020 kemarin. Next, nah ini saya sampaikan tadi, kami mulai April. Jadi April itu kita sudah mulai start untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Naik terus turun lagi ya, banyak faktornya tadi, banyak yang meninggal, banyak yang pindah domisili antar kecamatan, pindah domisili mutasi antar kabupaten. Nah, data kita dari Disperindik Capil. Nah, ini merupakan kewajiban kami untuk melakukan update, melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan amanat undang-undang tadi. Bahkan teman-teman Bawaslu Kabupaten juga ingin akan melakukan sampling. Silakan monggo, kita siap aja sampling. Sumber data kita jelas, valid, bisa dipertanggungjawabkan dengan dinas Disperindik Capil Kabupaten Banyuwangi. Dan dari sumber data dari teman-teman yang kemarin PPS juga kita komunikasikan terkait data-data tersebut. Masih ada waktu Mas Iqbal? 2 menit. Oh, 2 menit. 2 menit. Okay. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang kami hormati, artinya monggo nanti yang jelas menyongsong perekrutan PPK dan PPS. Kalau tahapannya disetujui sekitar Februari 2024, berarti perekrutannya insya Allah sekitar Desember atau Januari 2023. Monggo nanti seperti pemilihan serentak kemarin, nanti dari Pak Lukman, dari jajaran PDPM lah seperti kemarin, monggo kader-kader yang ingin menjadi penyelenggara dipersiapkan. Kita ikhtiari, Mas Arif Mustafa, saya mengikhtiari untuk menjadi penyelenggara pemilu dengan pemilihan serentak tahun 2024. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, perlu kita ingatkan kembali ya bahwasanya nanti sesi dialog atau tanya jawab ada di sesi yang kedua. Jadi nanti setelah semua pemateri menyampaikan paparannya, baru nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, untuk pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Mufti. Tempat dan waktu kita persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ketua PDPM Pak Lukman, kemudian Pak Eko, Pak Iqbal sebagai moderator, dan para peserta dialog ideomonitor yang kami hormati. Tentu kami bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kami bersyukur diberi kesempatan untuk bersama-sama kita berdialog. Kita kan temanya ini dialog, ada 3, ideologi, politik, dan organ. 3 tadi itu kan maksudnya mewakili posisi tadi itu. Pak Narto mestinya ideologi, kemudian Pak Eko adalah politik, saya ke bagian organisasi. Tapi memang ini ada hubungannya, sangat erat hubungannya antara ideologi, politik, dan organisasi. Oleh karena itu ini digabungkan, dan ini bukan pekerjaannya PDPM, pimpinan pusat, pimpinan wilayah juga menghimpun menjadi satu begitu. Ideologi, politik, dan organisasi. Saya ingin cerita sebelum kematian. Nah itu ya, organisasi Muhammadiyah. Oke. Betapa pentingnya ini antara hubungan ideologi tadi itu sebagai dasar fondamen kita, kemudian politik yang kemudian mengaplikasikan kita, dan organisasi itu kemudian memobilisasi keadaan itu saling berhubungan. Kalau tadi ideologinya tidak mantap, masuk ke dunia politik, ya tadi itu bisa menjadi, saya nggak nyinggung Pak Haji Nanan. Pak Haji Nanan sudah terjun ke dunia politik. Nah, itu bisa kacau. Ya ini ada hubungan-hubungannya. Saya contohkan. Kemarin kami diundang atas nama Muhammadiyah untuk ngikutin public hearing. Satu undang-undang turunan dari undang-undang. Jadi undang-undang di hasil di DPR, kemudian buat turunan undang-undang di DPRD tingkat provinsi. Kami diundang untuk public hearing, yaitu tentang undang-undang pesantren. Misal ini contoh real ya. Kemudian ada turunannya di provinsi buat undang perda soal perda pesantren. Coba definisi pertama, undang-undang itu, ini pesantren itu adalah pendidikan yang berbasis kitab kuning, titik. Waktu itu, coba masuk kan? Masuk. Di mana kita? Ini pentingnya politik. Kalau orang-orang politik kemudian tidak diisi ideologinya oleh Muhammadiyah, nah ini balik lagi Pak Jinara, bisa. Nah kemudian akhirnya kita tidak setuju. Jadi yang bergerak secara politik akhirnya juga Muhammadiyah untuk kemudian minta supaya definisi pesantren itu berubah. Maka kemudian setelah cukup lama alot, menjadilah definisinya pesantren itu adalah pendidikan berbasis kitab kuning dan dirosah Islamiyah berpola mu'allimin. Nah, masuk kan? Itulah politik. Jadi nanti politik ketika dia menentukan, dia juga menentukan keberpihakan. Keberpihakan menentukan juga anggaran. Kalau sudah definisinya tidak menyatukan berpola mu'alimin, ya kita sudah siap-siap aja anggaran tidak akan masuk ke pendidikan pesantren milik kita. Jadi politik itu bukan hanya soal penyelenggaraan, itu bagian, tetapi juga bagaimana kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan ini sesuai dengan kita.
Bagaimana sesuai dengan kita? Harus ideologinya ditata. Kemudian sebelum masuk ke politik, supaya nggak larut loh. Ketika masuk ke dunia politik, benturan sudah berbagai ideologi di situ, berbagai kepentingan berbenturan di situ. Lah kalau nggak kuat, ya campur. Jadi itu baur, sudah tidak jelas. Mungkin sudah bukan hanya tidak aktif, tetapi dia sudah tidak bisa membedakan mana seharusnya diperjuangkan, mana yang seharusnya tidak, maka kita tidak setuju. Dan ini pentingnya. Nah, saya akan masuk ke bagian saya. Ini kayaknya kok gelagaran gini. Tapi ini penting menurut saya. Jadi saya ingin menghubungkan antara ideologi, politik, dan organisasi. Saya ingin masuk ke organisasi. Saya bagiannya organisasi kan. Nah, kemudian lanjut. Saya ke organisasinya. Belum ke situ, saya organisasinya. Kenapa ini kita ini kan? Saya ingin masuk ke organisasinya ini karena ada satu hal yang penting menurut kami. Lanjut ya, Mas Lukman. Nah, organisasi ini lanjut, ada yang mengamukan apa? Satu lagi Mas, masuk. Nah, organisasi disebut bid'ah. Ya kan? Ada loh. Bid'ah, organisasi itu bid'ah. Ini saya kira stigma serius. Karena kan yang kita pahami bid'ah itu dhalalah, fitnah. Loh, itu kan serius. Serius ini. Nah, ini kalau kader sendiri ke posisinya nggak pas di aspek ini bisa menjadi serius. Persoalan belum serius. Apa? Organisasi kok bid'ah gitu. Dan ini sudah berefek kepada kader-kader kita. Ketika stigma itu muncul, stigma organisasi itu bid'ah. Kemudian, bid'ah berarti jangan berorganisasi. Karena kalau bid'ah, menjalankan bid'ah, kita seperti dhalalah, kita itu sesat. Kalau sesat, ya tujuannya ke neraka. Ini kan serius gitu. Maka ini penting. Oleh karena saya ke bagian saya organisasi ini sebetulnya sarah. Oh, ini bahasa agamanya ini. Kan agama saja, karena ngomong bid'ah ini harus pakai bahasa agama. Sarah dari 7 pikiran pokok tadi yang disampaikan Pak Narto. Ini sarahnya. Kita coba sarahnya dari perspektif kita. Paling enggak kita sebagai orang Muhammadiyah itu ngerti bagaimana kita sebetulnya, ono sing ngomong berpendapat kok bid'ah gitu. Lanjut. Jadi organisasi itu dia memecah belah. Oh, si Islam kok si ono Muhammadiyah, ono NU, kan telah dipecah-pecah. Seharusnya bersatu gitu. Saya juga. Yang kedua, organisasi menimbulkan taksub. Oleh karena itu ini gak perlu organisasi-organisasian. Ta'assub itu kayak asobiah, fanatik kelompok. Lalu begitu berorganisasi, dan gitu kan, gak gelem nang gitu. Ta'assub, gara-gara organisasi menjadi ta'assub, maka gak perlu organisasi. Itu menyebabkan dakwah menjadi gak jelas. Yang ketiga, katanya organisasi itu menambah konflik dan permusuhan. Gara-gara organisasi gitu, tukaran gitu ya. Umat Islam jadi tukaran. Oleh karena nggak perlu organisasi, nggak usah organisasian. Padahal kita tadi katanya salah satu pikiran pokoknya itu adalah organisasi. Iya terus. Nggak tambah bingung. Mari dialog ideopolitik tambah bingung tuh ini. Nah sekarang lanjut. Bagaimana kita Muhammadiyah itu organisasi. Sing dikatakan bid'ah tadi, Muhammadiyah itu organisasi yang dikatakan nanti bisa menimbulkan pecah belah. Muhammadiyah itu adalah organisasi bisa jadi taksub. Muhammadiyah itu organisasi yang kemudian bisa jadi tukaran gitu. Gara-gara organisasi. Nah sekarang mari kita lihat pandangan Muhammadiyah. Lanjut Pak. Nah organisasi menurut
Lah justru Muhammadiyah memandang organisasi itu fitrah. Fitrah itu sebetulnya apa ya? Sudah ada bawaan kita dari lahir. Lanjut. Sehingga fitrah itu melekat pada diri kita. Kok bisa gitu? Situ bid'ah, situ fitrah gitu. Nah ini yang kita harus harus kita dialogkan nanti ini. Ini menurut saya ketika kita membicarakan organisasi ini bagian penting. Ini bagian sarah soal itu. Mengapa itu digabungkan? Kalau ini kemudian kita tidak tepat memaknainya, maka kita akan menjadi bingung nanti dengan berhadapan dengan orang yang menganggap kita itu bid'ah. Kemudian lanjut. Nah, organisasi menurut Muhammadiyah itu penting, satu sebagai dia fitrah, dia melekat pada setiap manusia. Kemudian yang kedua, ketika kita menjalankan tugasnya, dakwah itu kan tugas kita sebagai manusia yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, maka dia harus rapi. Nggak mungkin semrawut, nggak mungkin kita acak-acakan. Harus dengan bersop-sop, berbaris. Dengan baris itu menggambarkan kerapian, menggambarkan sistematik. Ada pembagian. Kalau di sini saja kita menjalankan acara ini tanpa ada organisasi, jelas nggak akan bisa jalan. Ini contoh. Kalau dakwah kita kemudian sembarangan sudah disopo gak karuan, tidak akan terjadi dakwah itu. Nah, ini yang dipandang oleh Muhammadiyah. Lanjut. Berdakwah itu tadi itu harus bersop-sop, rapi ketika menjalankan tugas. Kemudian karena dia harus terorganisir. Tentu dalilnya sudah kita pahami. Lanjut. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperan di jalannya, berjuang di jalannya, fi sabilillah, di jalan Allah itu, shaffan ka'annahum bunyanun marsus, dalam barisan yang kokoh. Saya kira barisan yang kokoh, kalau tidak bisa menyebut organisasi, terus apa itu? Memang organisasi itu adalah kata baru yang mungkin zamannya Nabi tidak ada kata itu, gitu ya. Tetapi spiritnya, barisan yang kokoh, justru lebih disukai dari Allah. Berarti kalau kita mafhum mukhalafahnya, berarti Allah tidak menyukai ketika dia berjuang morat-marit, tidak tertata. Tertata itu adalah organisasi sebetulnya, gitu. Lanjut. Ada ayat, biru ya gak kelihatannya. Surat Ali Imran yang kita kenal, dan ini disebut suratnya kita, ya surat Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kita itu, di antara kaum muslimin itu umat, golongan yad'u, yang berdakwah ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf dan wa yanhauna 'anil munkar, seterusnya. Ulaika humul muflihun, mereka itu yang beruntung. Ini surat Ali Imran ayat 104. Hendaklah ada, kata Allah di dalam Al-Quran itu, di antara kalian itu ummah, kelompok yang menyeru kepada, yang berdakwah kepada kebaikan. Mari kita lihat kata ummah ini. Minkum ummah. Lanjut, karena ini kita harus meyakinkan Anda bahwa apakah ini bid'ah apa enggak organisasi itu, kan gitu kan sebetulnya. Lanjut. Nah, ummah ini kata ahli bahasa berasal dari kata amma ya ummu,
berarti menuju, menjadi, ikutan, dan gerakan. Maknanya, kata ahli bahasa, ummah itu berasal dari kata amma ya ummu. Saya ingin mengambil definisi dari Ar-Raghib Al-Asfahani soal ummah di dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Dia mungkin Muhammadiyah nggak ngerti kayaknya. Jadi kita biar bahwa kita nggak main-main juga. Kalau mereka menuduh, seperti tadi mungkin boleh jadi mereka menuduh belum tahu kita sudah melakukan tuduhan. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, ini bukan orang Muhammadiyah ini, seulama kamus lainnya, digunakan ummah itu digunakan untuk menunjuk semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, baik dia itu terpaksa maupun dia atas kehendak mereka. Jadi ummah itu terkumpulnya atas kepentingan yang sama. Kalau mungkin yang yang pernah belajar organisasi, definisinya organisasi kan itu berkumpulnya satu orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Ini sebetulnya definisinya ini. Definisinya organisasi, hanya kata organisasi memang kata baru. Tetapi ummah itu sebetulnya mencerminkan organisasi itu sendiri. Dari makna dasarnya dia menuju itu tujuan, berarti apa yang tidak dituju tujuannya sama, maka orang bisa bareng-bareng. Kita sama-sama di Pemuda Muhammadiyah karena kita merasa sama-sama menjadi tujuan. Itu salah satu elemen organisasi. Kemudian menjadi, ketika kita berkumpul bersama-sama maka menjadi entitas baru. Kalau saya sendiri, Pak Mukson sendiri, kemudian ketika saya sendiri dan Pak Mukson dengan Pak Lukman kemudian bergabung menjadi Pemuda Muhammadiyah, menjadilah entitas baru, bukan saya sebagai secara pribadi. Menjadi amma ya ummu tadi itu menjadi sesuatu entitas baru karena kumpulan orang-orang tadi itu ikutan. Saya kira di dalam organisasi itu poin pentingnya adalah leadershipnya, kepemimpinannya, panutannya. Karena dia harus punya patron memang. Jangankan itu, ketika kita safar, hadis Nabi mengatakan 3 orang harus ditunjuk amirnya. Itu organisasi, kepemimpinan. Kalau menafikan kayak gitu, yang sederhana saja Nabi suruh menyuruh kita untuk menunjuk pimpinan, berarti menunjuk organisasi. 3 orang yang keluar yang sifatnya sementara, tapi dia memiliki tujuan yang sama, berangkat kepada ingin mencapai titik tujuan tertentu, harus ditunjuk amirnya. Organisasi. Kemudian gerakan, saya kira jelas kalau gerakan ini menjadi satu gerakan karena dia berhimpun, kemudian dia dinamis, melahirkan satu gerakan baru. Ini saya kira definisi ini menggambarkan bahwa dia secara modern, definisi ini disebutlah dia organisasi. Definisi itu. Lanjut. Nah, bahkan di dalam Al-Quran, ummah itu bisa menjadi potensi kita menjadi yang terbaik. Lanjut. Ali Imran juga, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada amal